Pak Lumumba, monggo silakan kita mulai sesi yang kedua. Ada sedikit waktu di sini sekitar 20 menit, tapi mudah-mudahan kita bisa menggali beberapa hal yang diinginkan oleh rekan-rekan lebih dalam. Monggo. Terima kasih Mbak Dian. Jadi teman-teman sekalian, kita pengen belajar dari tiga rekan kita nih, Mas Yoso, Mas Halim, dan Mas Mario, tentang bagaimana membuat suatu bisnis yang mungkin akan menjadi suatu pembelajaran buat kita. Jadi sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, mungkin saya coba pancing dulu dengan satu pertanyaan untuk dijawab ketiga teman-teman ini. Yang pertama adalah waktu kalian memutuskan untuk pensiun dari Telkomsel, tentunya suatu keyakinan tentang bisnis apa yang mau akan saya jalankan ke depan. Mungkin bisa teman-teman bercerita apa yang menginspirasi atau membuat teman-teman yakin menjalankan bisnis tersebut, sehingga hal ini mungkin menjadi pembelajaran buat kami-kami yang mau berbisnis atau untuk mengembangkan bisnis lebih lanjut. Kami persilakan mulai dari Mas Yoso dulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika saya memutuskan untuk melakukan pensiun dini karena setelah 2 tahun kami membangun bisnis dan kami hitung-hitungan sama istri. Berapa sih setahun kami dapat dari Telkomsel? Berapa sih kami dapat dari dari bisnis kami? Dan kemudian hitungan-hitungan itu kami proyeksikan juga dengan bisnis ke depan. Dan yang satu lagi, kami bikin bisnis turunan. Tadi kan saya bilang bahwa ketika saya membangun bisnis dari garasi rumah, kemudian saya bismillah karena Allah 2016-2017 jadi pabrikasi, gitu, jadi pabrik, dan perjalanan itu kami catat, dan dalam buku yang sekarang ada 9 buku yang sudah saya tulis, itu adalah 9 buku itu adalah perjalanan bagaimana membangun bisnis dari garasi rumah hingga sekarang menjadi pabrik, dan bahkan kami mendapatkan angel investor, gitu. Karena menurut kami bisnis itu ada tingkatannya. Yang pertama ada startup. Ketika startup itu dibuktikan dia sukses atau tidak dari growth up. Kalau dia sudah growth up, berarti sudah ada peningkatan sukses, dan ini harus dicatat. Dan inilah tingkatan pencatatannya. Nah, dari growth up, itu ada level yang ketiga dan keempat. Tapi kami batasi dulu di sini. Startup sama growth up, itu limited business namanya. Bisnisnya terbatas. Kalau saya cuma bikin satu bisnis saja, dan saya cuma bicara startup dan growth up, saya sudah happy, berarti saya hanya bermain di limited business. Ketika saya ingin bermain di unlimited business, di mana saya bilang saya nggak happy nih, saya masih belum happy gitu, maka saya akan bermain di unlimited business. Ketika main di unlimited business, maka yang level yang ketiga yang harus kita naikkan. Langkah yang ketiga yang kita harus lakukan. Apa itu? Yaitu duplicate business. Ketika kita mampu melakukan duplicate bisnis, maka sudah mulai masuk ke level unlimited business. Nah, dari situ baru langkah yang keempat. Apa itu? Investor. Baru kita undang investor. Jadi nggak akan ada cerita, kita baru startup, kita undang investor, investor langsung mau. Nggak ada cerita, menurut saya ya. Lain cerita kalau Anda punya koneksi yang lebih bagus gitu ya. Kalau saya startup, growth up, kemudian saya lakukan duplicate dulu, baru angel investor masuk. Itu pengalaman yang saya lakukan. Nah, dari situ baru kita merancang bangunlah Sekolah Digital Business Indonesia untuk menggrab network yang saya bilang tadi. Saya spend budget hampir 100 juta untuk saya keliling Indonesia, saya training gratis, dan saya berikan semua buku-buku gratis kepada mereka, UMKM sampai 5.000 alumni. Nah, dari situlah baru kita ciptakan lagi turunannya apa? Shopee.link. Shopee.link kita bikin lagi turunannya apa? Tadi Kisanak ojek online. Apalagi kita turunannya sekarang ada Fostel Media untuk membantu UMKM membangun itu dan seterusnya. Sehingga itu yang harus disiapkan. Jadi hitung-hitungannya harus jelas ketika kita ingin memutuskan untuk pindah zona tadi. Begitu Pak. Minta izin menyampaikan itu. Terima kasih Mas Yosok, sangat clear. Itu yang saya tadi pengen tanya lebih lanjut tadi, kira-kira kenapa kok mereka ini bikin perusahaan macam-macam gitu ya? Ternyata sudah terjawab. Harus duplikasi dan berkembang terus supaya value company-nya meningkat terus. Mas Salim, monggo Mas Salim. Ya, kalau saya itu pemicunya adalah rekan saya almarhum Antonius Putut. Itu benar-benar luar biasa bagi saya ya. Itu kenangan yang luar biasa. Jadi pada waktu saya ada di Medan, dia benar-benar menghina saya. Dalam tanda petik hinaan sayang ya.
Dia menghina saya, kamu sia-sia ada di Medan. Kamu sia-sia berpisah, artinya dengan keluarga, terpisah dengan keluarga, itu benar-benar sia-sia. Kamu seharusnya bisa melakukan berbisnis di sini. Nah, itu setelah itu saya benar-benar memicu saya untuk belajar. Saya belajar buat website, terus berusaha, nggak bisa juga. Dan saya mencoba untuk jualan dengan menggunakan Facebook. Waktu itu saya jualan botol, saya pastikan bahwa teori saya benar, saya kemudian beli botol dari Cina itu 1.000, dan saya bisa menjual dalam waktu 2 bulan. Masuknya ke Indonesia, harganya itu 40.000, saya jual 120.000. Itu adalah pengalaman saya yang memicu saya bisa jualan online. Dan saya keluar dari Telkomsel, memastikan untuk bisa keluar dari Telkomsel, dan masa transisi itu benar-benar cukup lama ya. Saya merencanakannya itu dari 2013, baru bisa launching di 2015, dan di masa-masa itu saya banyak belajar. Banyak belajar ke Pak Isparmo, banyak belajar ke ya macam-macam. Saya nggak ragu mengeluarkan duit waktu itu. Saya belajar 5 juta, sampai 4 kali saya belajar dengan guru saya. Dan saya juga belajar tentang Neuro Language Programming, bagaimana cara mengelola sesuatu bisnis. Jadi saya lebih banyak menggunakan otak kanan daripada saya gunakan otak kiri. Yaitu memicu saya untuk jalan, dan saya alhamdulillah keluar, dan saya dapat banyak bisnis dari rekan-rekan saya karena saya menjadi mitra bisnisnya dia. Itu yang paling menarik, menjadi mitra bisnisnya, dan ya lumayan banyak ya. Jadi karena itu mengalir tiap bulan. Rata-rata kalau dari bisnis renovasi rumah saja saya sudah dapat sekitar 20-30 per bulannya, itu komisi dari rekan saya. Itu saja sih. Jadi saya lebih banyak berada di garasi rumah, nggak kemana-mana, ya di situ doang. Di depan saya ada 2 layar monitor, saya memantau macam-macam, melihat traffic dan lain sebagainya. Itu saja sih yang saya kerjakan, nggak kemana-mana. Ya, itu Pak. Luar biasa Pak Alim. Jadi belief-nya itu benar-benar mencoba belajar dan invest untuk pengetahuan Pak ya. Sampai tadi beli server 3 dan juga sampai mendalam untuk mengulik, untuk menjadi untuk yang terbaik. Jadi saya pikir ya ini perlu kita belajar lebih lanjut nanti Mas Salim untuk next-nya nih. Monggo Mas Mario. Baik Pak Lum. Jadi kalau saya pensiun dini itu sebenarnya saya menemukan sebuah momentum Pak. Jadi yang pertama ketika saya bergabung di Telkomsel, ada namanya induction kan. Itu Bu Rini sebagai psikolognya waktu itu meminta kami menuliskan action plan-mu sampai umur 50 tahun, karirmu. Saya menuliskan waktu itu Pak. Umur sekian saya jadi karyawan, 3 tahun saya karyawan terbaik. Saya tulis begitu Pak. 5 tahun saya dipromosikan jadi supervisor. Tahun ke-8 saya dipromosikan. Kemudian saya itu terhenti di tahun ke-10 Pak, tulis saya. Kemudian saya tulis umur 40 saya resign. Saya tulis begitu. Jadi saya sudah menanamkan belief saya umur 40 dimanapun saya berada, dimanapun posisi saya saat itu, baik saya staff, supervisor, atau manajer misalnya gitu, saya akan memutuskan untuk pensiun. Karena di keluarga kami, Pak, DNA-nya adalah DNA wira swasta, ya, pebisnis. Kakak-kakak saya adalah kontraktor, pengusaha. Ibu saya dulu seorang penjual kelontong, Pak. Bapak saya pedagang sepeda. Tapi memang DNA kami adalah DNA entrepreneur. Kemudian saya menemukan momentum itu adalah ketika saya jadi ketua bidang advokasi serikat, cerita gitu Pak. Waktu itu sosialisasi untuk pensiun dini. Saya ikut, saya dengarkan. Wah, saya tanya HRD. Saya lihat, umurnya berapa minimal? Nggak ada Mas Mario. Dalam hati, wah, saya bisa dong daftar. Jadi saya dapat momentum itu. Saya daftar di injury time, Pak. Saya daftar di detik terakhir. Sampai HRD, sampai SDM Pak Yen itu, bro, tariklah bro, ngapain? Lu masih muda, ngapain gitu kan. Itu saya masukkan injury time, Pak. Supaya tidak jadi problem, supaya tidak jadi pemantik. Saya kan, ini kan akan jadi isu sentral nanti kan kalau
ini umur 35 pensiun waktu itu. Saya masukkan. Dan ketika saya masukkan itu ya tentu saya presentasi Pak ke mertua saya Pak. Mertua saya itu dosen Pak, doktor di ITS. Gimana mempercayakan anaknya, anak perempuannya dengan 2 cucu, ibarat gitu ya, anak kami 2. Kamu keluar dari Telkomsel itu lebih enak. Kok posisi udah enak. Saya memegang sebagai GA, Pak Irfan, mohon izin, saya ini saya GA di area Jawa Bali, di Jawa Timur. Kalau kendaraan kan kita yang bawa Pak, kuncinya gitu kan, abarnya kendali kita kan. Mau minta jemput oke ya kan. Jadi seperti raja kecil kita oke gitu loh Pak. Tapi saya pikir kembali kepada falsafah kita ya Pak, bahwa 9 dari 10 fitur itu ada di perniagaan atau wira swasta, dan ternyata bisnis itu fun. Bagi saya opportunity itu sangat luas Pak, kita jadi pebisnis. Dan pernah saya dibilangin oleh seorang keluarga kami, gajimu berapa gitu kan, X rupiah, itu bisa kamu dapatkan dalam 1 hari. Dan benar Pak, alhamdulillah sebelum pandemi itu karyawan kami saya bisa gaji itu sampai 150 juta Pak. Artinya 150 juta karyawan kami itu kan, kalau saya pakai gaji sendiri saya, berarti kan sebenarnya udah lebih dari itu, Pak. Nah, itu cerita betapa dari bisnis fun dan opportunity sangat luas, Pak. Jadi kadang-kadang kalau saking banyak digital ini nanti, jenengan tuh Pak, lihat apa itu bisa dibisniskan. Serius, tanpa kita modal sebenarnya bisa. Ya, artinya kayak Pak Halim tadi dengan berpartner, ada yang punya produk, mereka banyak para UKM punya produk nggak bisa jualan, Pak. Kita yang bantu jualin. Dengan sharing komisi aja udah jalan sendiri itu, Pak. Dan Rajata Bapak Ibu yang saya kembangkan ini, dulunya saya ditegur Mas Yoso ketika ke kantor. Mas Mario, kamu nggak naik ini di lokasimu, nggak ada titiknya. Sekarang Mas Yoso, kita cari dimanapun, Mas Yoso boleh ketik dimanapun, searching misalnya jasa wedding Islami terbaik di Indonesia akan muncul Rajata. Dimanapun kita akan pilih. Nah, gitu. Kira-kira begitu Pak di digital. Terima kasih Pak Talum. Aku sangat bangga dengan teman-teman bertiga ini. Jadi ya aku serahkan dulu Bu, Mbak Dian dulu deh. Monggo Mbak Dian. Iya, ini kelihatannya sebenarnya pasti teman-teman karena ini kan udah kayak hebat banget gitu ya Pak Lumumba ya, teman-teman ini bagaimanapun ini meringkas sebuah perjalanan bertahun-tahun gitu. Bahkan ketika masih beraktif di Telkomsel menjadi hanya beberapa menit saja untuk kita dengar bersama. Tapi saking hebatnya sebetulnya mungkin ya kalau saya lihat di varian bisnis dari teman-teman di Gridcell ya ketika melakukan pendataan kemarin, ini kan variannya banyak banget dan saya yakin masih banyak juga yang mulai dari bisnis-bisnis rumahan gitu kan ya. Jadi kita juga mencoba melihat gitu. Oh ya, coba kita kolaborasikan begini dan begitu, tapi pasti kita akan miskin dalam konteks pengetahuan untuk melihat ini kalau kita pakai tenaga agency yang istilahnya tadi disebut sebagai konten kreator sama konten operator itu beda gitu ya Mas Yoso. Nah, ini tapi kan paling enggak itu setiap kali kita akan masuk ke dunia digital, pikirannya tuh sederhana. Produk ini terus kemudian diluncurkan di Instagram dan diluncurkan ke Facebook mungkin tanpa konsep gitu. Ada yang agak sedikit mulai punya konsep tapi ada juga yang enggak gitu. Nah, kalau melihat kayak begini dari perspektif para ahli ini ya, itu sebenarnya matriks terbaik untuk nge-track ini ROI-nya kita untuk pemasaran dalam konteks digital ini gimana ya? Atau apa sebenarnya matriks terbaik untuk itu? Monggo Mas Yoso, Mas Halim dan Mas Mario. Pak Halim dulu silakan Pak Halim. Oke, kalau saya sih lebih suka bermainnya di website. Karena di website itu pada saat orang mencari pertama kali, saya misalkan saja saya mencari Al-Qur'an gitu ya, buku kitab Al-Qur'an. Dari mana saya bisa dapat? Ya paling pertama kali ketikkan aja dulu di Google Search. Nah, karena itu saya lebih mengutamakan menggunakan website. Dan agar supaya website saya lebih cepat ada di kuat dari persaingan, saya menggunakannya dengan cara yang 80-20 tadi. Saya lebih membuat artikel menarik terlebih dahulu untuk menarik masuk ke dalam, dan secara tidak langsung saya beriklan terhadap orang-orang yang masuk. Siapa tahu dia suatu saat beli buku saya, kalau saya jualan buku. Dan saya selalu melakukan analisa di pasar internet. Seperti apa sih internet itu?
laku nggak sih saya jualan ini gitu. Bahkan untuk menjualan soto ayam Lamongan saja, saya membuat resep soto ayam Lamongan, itu pun pencariannya sangat tinggi. Dan pada saat itu pula lah saya sebutkan, saya ada toko, saya ada resto di jalan ini. Ya, saya lebih, dalam bermain ini, saya lebih memainkan dengan menggunakan Neuro Language Programming. Saya pernah belajar dengan istrinya, suaminya Laida itu, siapa namanya? Saya lupa itu. Dia luar biasa banget ngajarin saya tentang NLP. Waktu itu biaya belajarnya luar biasa, 14 juta yang harus saya keluarkan. Tapi saya benar-benar dapat ilmu dari sana. Jadi bagaimana cara mengelola sesuatu, saya lebih banyak bagaimana cara orang tertarik pada saya dulu, baru saya mengatakan bahwa saya punya ini. Dan itulah yang pasti laku terjual, karena orang tahu siapa saya. Itu kalau dari saya ya. Monggo. Mas Mario, silakan. Oke. Tadi kalau di dunia digital, Bapak Ibu, masalah yang saya tangkap tadi bagaimana apa tadi Bu? Sorry, returnnya gitu ya, ROI-nya ya. Yang pertama, sampaikan Mas Halim, itu betul, kita punya website. Apapun, kalau kita mau buka toko, selama ini kan investasi kita kalau mau buka offline, kita kan sewa ruko, sewa gedung, ya kan gitu kan. Nanti cleaning service-nya. Nah, untuk toko itu di dunia digital ya kita benar beli websitenya, berinvestasi kita di website. Website sekarang murah. Ya. Kalau pengen kompetitif, ya Mas Yoso itu sangat ini. Saya dulu pernah kerjasama dengan Mas Yoso dan alhamdulillah banyak klien Mas Yoso kita garap ya, beberapa klien kita garap. Saya bantu jualinnya website di Surabaya yang develop Mas Yoso Bu. Jadi saya Mas Yoso ini partner sebenarnya. Ya Mas Yoso ya dulu waktu ya alhamdulillah murah sebenarnya. ROI-nya bagi apa mengembalikannya gimana? Uang bikin website enggak lebih mahal daripada kita bikin gedung. Kemudian bikinlah GMB, Google My Business, titik koordinat. Itu paling penting, Bu. Itu paling penting. Dan yang saya lakukan adalah kebetulan saya pakai paham guru saya namanya guru di Piranha Mas, kami pakai organik. Jadi kalau di dunia digital itu, Bu. Nah, ini Pak Halim manggut-manggut tahu ini aliran apa ini Pak? Piranha Mas. Ya Pak Agus, saya alirannya Pak Agus. Saya selalu masang iklan atau baliho di semua media. Jadi kalau Mas Halim misalnya pakai paid yang berbayar ya, wajar bayar, dia nomor 1. Tapi kita akan jadi usahakan nomor 1 tanpa bayar, pakai organik. Jadi kalau dulu Bu, misalnya Telkomsel ingin jadi nomor 1 di benak pelanggan, kita pasang di perempatan, kita pasang di sekolah, kita pasang di kampus. Nah, kalau kami di digital, kita pasang di Facebook, kita pasang di IG, kita pasang di forum-forum itu, semua kita banjirin. Dan tiap hari Bu, tim digital saya minimal saya punya 8 tim digital, rata-rata 300 posting tiap hari. Berarti berapa brosur yang kita sebar? Berapa brosur kita sebar? Ibaratnya Bu, kita itu tempel semua Bu, perempatan, tiang listrik, PLN, puasa kita. Jadi kalau orang masuk nyari wedding gitu, ibaratnya gitu ya Bu, muncul kita. Jadi ibaratnya mau nyari badut ulang tahun, badut ulang tahun lagi, badut ulang tahun lagi gitu loh Bu. Jadi digital kita ramaikan dengan baliho kita. Nah, ini kita yang pakai yang organik. Jadi rata-rata saya tiap hari satu karyawan 3.000 posting. Kalikan 8 berarti 24.000 posting. 32.000 posting. Apalagi kita boost dengan yang paid gitu. Jadi sangat murah Bu. Belum Mas Mario gimana bayar mereka? Saya Bu ada fasilitas pasukan tambahan. Nah, kami membuka tim anak magang. Ada yang S1, ada D3, mereka butuh ilmu digital marketing. Kita minta mereka juga bantu posting kita. Dan luar biasa, Bu. Satu orang posting, mereka bisa ngelingkan ke 3 user, 3 aplikasi. Betapa cepatnya anak muda-muda ini, Bu. Jadi bagi kita yang sekarang generasi X ya, generasi X itu generasi tahun 60 sampai 80, kita ini generasi X, Bu. Kalau saya 80, Bu.
Jadi saya ngakunya generasi Y saja, generasi milenial gitu, Bu. Kalau Mas Yoso kayaknya masih tapi ketinggalan generasi X kayaknya itu Mas Yoso. Jadi ini generasi yang luar biasa, Bu. Mereka tuh pinter-pinter. Kita menangnya cuma menang pengaruh saja. Menang ngongkon saja, menang nyuruh sebenarnya. Tapi mereka luar biasa, Bu. Jadi nanti kalau Ibu mau bisnis, Bapak Ibu mau bisnis, gunakan anak muda-muda ini. Makanya kemarin waktu kita diskusi, kita kalau mau besar, kita harus gait anak-anak muda-muda ini. Luar biasa, Bu. Idenya gila mereka. Gitu. Kira-kira begitu, Bu. Jadi tidak semua harus cost yang besar. Ada biaya-biaya yang bisa kita eliminir. Itu, Bu Dian, Pak Lum. Siap. Mas Yoso? Ya, terima kasih. Saya aliran untuk membangun sebuah bisnis tidak lebih dari 5 juta dulu. Itu bisnis saya. Keren. Saya berpikir masih karena masih ada di otak saya ketika salah satu advisor dari Google dari Singapura itu bilang, you kalau bisnis udah modal gede dulu, berarti you akan gagalnya akan lebih besar lagi. Jadi kalau you emang, jadi dia bilang marketing itu ada 3. Marketing level rendah lah, kalau low level. Apa itu? Kalau you bisnisnya bisnis yang orang pasti cari, sembako, itu marketing level rendah. You nggak usah jualan aja, taruh di depan rumah, beras, telur, orang akan datang. Ada lagi marketing level middle, di mana orang beli produk itu, dia akan melakukan renewal. Setiap tahun dia bakal beli. Fashion, itu marketing level yang kedua. Orang Tanah Abang, orang-orang toko fashion yang akan selalu rame peak sessionnya pada saat Lebaran, itu marketing level 2. Nah, marketing level 3 nih yang mahal. Tuh orang beli paling setahun sekali, bahkan seumur hidup beli. Tapi you bisa tetap bertahan, you the best. Itu kata orang Google ngomong gitu. Nah, caranya cuma satu. Digital. Karena you akan lihat, kalau you cuma jualannya di location satu clustering, you hanya bermain di marketing level low dan marketing level middle. Tapi ketika main di marketing yang level high ini, you harus bicaranya worldwide. Bicara worldwide, maka you harus bicara channel. Diagram viral yang tadi saya sampaikan salah satunya. Nah, izin terakhir, boleh saya izin share satu lembar aja. Silakan. Ini izin saja. Izin saja. Bapak Ibu sekalian, saya baru saja mengisi materi tentang bagaimana membangun marketplace untuk pemula. Ini saya melakukan riset selama 7 bulan. Ini adalah toko saya sendiri. Selama 7 bulan saya buktikan, karena Allah pastinya ya, tapi saya buktikan dengan algoritma, bahwa ternyata ini toko betul-betul baru. Kita bisa lihat kapan dia buka, kapan sampai sekarang. Itu baru 7 bulan toko ini. Tapi omsetnya saya cukup terkaget. Produk kita cuma 4, tapi bisa dilihat. Ini kan nggak bisa dibohongin ya. Ini kan toko ini kan kalau di marketplace itu kan kelihatan trafficnya ya. Jadi nggak bisa kita bohong gitu ya. Penjualannya segala macamnya. Produk pertama itu kita bisa menjual sampai dengan 1.400 pieces selama 7 bulan. Kemudian produk kedua kita bisa jual sampai 1.400 sampai dengan margin 20 juta dan segala macam. Artinya saya tidak ingin bicara tentang oh keren banget ya jualannya, enggak. Oh banyak duitnya ya, enggak. Saya nggak ngomongin itu dulu. Tapi saya pengen ngomong bahwa ini bisnis yang saya jalankan, produknya bukan produk saya, Bapak Ibu. Produk orang. 4-4-nya produk orang. Mereka punya produk, mereka nggak tahu cara jualnya. Nah, kita bikin lapak marketplace-nya yang cakep, yang benar, dan nggak sekedar bikin, tapi ada tekniknya, teknik kedatengin orang. Nah, teknik kedatengin orang ini yang mahal, menurut saya. Apa yang dipaparkan Pak Halim, apa yang dilakukan oleh flywheel marketingnya Mas Mario dan segala macam, itu tujuannya untuk lead generation, sebuah produk agar datang ke tempat kita.
Even itu Anda channel 1 website, channel 2 media sosial, channel 3 WA marketing, channel segala macam, itu hanya sebuah channel. Tapi teknik yang terpenting adalah how to grab our customer, ya, cold customer menjadi warm dan hot customer. Jadi intinya menurut saya, cobalah memulai bisnis dari yang budget paling murah dulu. Jangan pengen cepat kelihatan sukses sama temen, nggak usah. Menurut saya ya, karena banyak teman-teman kita yang pensiun itu langsung punya toko gede, punya semua gede. Kenapa? Supaya kalau ada teman bilang, lo ngapain sekarang nih datang ke toko gua, gede toko gua. Belum tentu sukses itu, karena dia biaya operasional besar sekali gitu. Nah itu PR sebenarnya buat saya. Jadi saya berani bilang, tolong itu singkirkan dulu. Jadi mulailah bisnis dari yang kecil dulu. Itu menurut saya ya, mohon izin. Mantap. Jadi kalau begitu sebenarnya jawaban dari ketiga pembicara kita ini sebenarnya sudah menjawab dua pertanyaan yang sekaligus muncul di chat grup ini dari Mas Aaf dan dari Pak Miskam. Yang pertama tanya gimana cara yang efektif, tadi sudah disampaikan sama Pak Halim ya. Bisnis cost nih, pasar segmen 1 tahun 1 kali. Bagaimana kampanye yang efektif di era digital? Saya gunakan map Google saja dan spanduk. Tadi dijawab tadi sama Mas Halim dan Mas Mario. Nah, yang berikutnya ini yang pertanyaan tentang marketplace ini. Ini dari Pak Miskam lagi jalanin marketplace gitu, mohon pencerahan bagaimana prospek ke depan bisnis marketplace yang notabene di sana persaingannya begitu keras, bahkan banyak yang banting-banting harga. Tadi dikasih tipsnya sama Mas Yoso, luar biasa Pak Lumumba, nih saya balikin lagi Pak Lumumba, nih fruitful banget ini panel diskusi kita. Masih ada berapa waktu, berapa lama Pak Dian? Ini kita masih ada sebetulnya sudah dari sejak kita mulai masih ada sekitar 5 menit lagi sebenarnya, tapi saya ingin memberikan apresiasi dulu. Jadi Pak Miskam dan Mas Aaf nanti akan mendapatkan reward dari penyelenggara ya, yang akan kita kirim langsung ke alamat. Monggo Pak Lumumba. Ya, jadi teman-teman bertiga ini saya tertarik dengan cara kerja yang teman-teman ciptakan, berupaya dengan mulai dari hal kecil ya, yang notabene kalau kita dari teori manajemen mulai dengan berpikir besar gitu kan. Jadi agak berbalik nih, teman-teman mulai dari hal sederhana tapi terbukti. Sementara pengalaman saya dan juga teman-teman saya yang katakanlah kami dari alumni ITB membuat perusahaan, tapi 1 tahun bangkrut. Karena apa? Yang pertama udah operating cost, bayar gaji direksinya Pak. Belum punya proyek tapi sudah operating cost, sewa kantor dan bayar direksi gitu kan. Nah jadi terus terang ini mereka mantan-mantan dari pejabat semuanya. Semua berbicara di high level tapi tidak dalam bentuk tataran bisnis real. Jadi teman-teman di sini saya pengen tahu juga teman-teman sebagai the founder mulai menciptakan bisnis ini tentunya dengan modal kecil. Tentu ada orang, ada teknologi yang harus di-invest dan ada proses ya. Kemarin kami bicara Hannes Henry berbicara tentang bisnis proses di suatu soto kudus atau bisnis prosesnya Pak Miskam gitu kan. Jadi teman-teman ini bagaimana mengelola hal ini semua supaya ini bisa berjalan langgeng dengan biaya yang minimal ini. Monggo kita persilakan Mas Mario dulu kali yang bisnisnya macam-macam nih. Baik Pak. Yang pertama kalau kita memang untuk mengelola perusahaan kita memang harus cost killer. Pertama gimana kalau untuk bisnis memang faktor paling berat adalah cost. Kita reduksi cost. Saya itu cost killer gila-gilaan Pak. Kemarin pada waktu pandemi atau pas setelah saya mengikuti training di GBC. Style saya itu stylenya manajer Telkomsel atau GM-nya Telkomsel. Ruangan saya dingin, ada kulkasnya, ada minumannya gitu kan. Lengkap minumannya, saya butuh haus apa saya minum gitu Pak. Ada Pocari gitu ya Pak. Itu stylenya ketika saya masih bos-bos di Telkomsel Pak. Saya tiru gitu Pak. Kebetulan suatu saat datang mentor saya Pak. Datang ke ruangan saya itu marah dia. Mario, ya coach begitu. Kamu nggak tahu dah pelatihan efisiensi. Ruanganmu berapa ini? 18 derajat Pak. Surabaya nggak akan tercapai 18 derajat. Rubah jadi 24. 24 itu cukup nyaman untuk kamu bekerja. 18 itu akan bertapa, aset akan rusak. AC itu akan mudah jebol itu kompresornya. Oh gitu ya Gus. Iya. Kemudian
saya reduksi itu Pak. Hal sepele mulai dari konsumsi listrik, kita rubah. Kulkas, wah, sekarang sudah cukup aqua saja. Yang penting suplemen saya ada. Jadi tamu ataupun apa kita sediakan yang teh, kopi yang ada di kantor. Jadi mulai dari kos besar-besaran dan terutama memang ini cost leadership. Cost leadership yang saya tahu dulu adalah ketika kita bekerja jadi karyawan, budget berapa dipotong, jelas cost leadership. Pokoknya tahu cost leadership begitu. Cost leadership ternyata bukan itu konsepnya, Pak. Cost leadership adalah kita bersaing terhadap HPP untuk mendapatkan harga terbaik. Contohnya, guru kami, kebabnya, dia punya kontrak untuk lektusnya yang sawinya itu. Kompetitor itu harga perikatnya atau per kilonya itu 20.000. Beliau dapat 8.000, Pak. Nah, artinya apa? Kalau kita bersaing di angka HPP yang normal dengan kompetitor, kita untungnya tinggi. Tapi kalau kita turunkan harga, kita tetap bagus harga kita, Pak. Tetap profit. Bukan kemudian pangkas. Ini namanya cost killer. Kalau cost killer itu. Tapi memang dalam mengelola perusahaan tentunya cost adalah yang harus kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan tentunya yaitu cost tadi. Karena omset tidak bisa kita kendalikan, Pak. Nah, omset yang mendatangkan ke revenue ke kita atau duit ke kita. Karena orang bilang ya profit di bisnis tentu harus profit karena profit itu adalah darah buat kita. Kalau nggak ada profit kita nggak seger gitu, Pak. Lemes bawaannya gitu kan. Jadi kalau pengusaha itu jalannya lemes dia profitnya sedikit, Pak. Tapi kalau cash yang masuk ke kita itu adalah oksigen. Kalau nggak ada oksigen udah mati, Pak. Nggak ada cash itu udah mati. Nah, itu di bisnis. Nah, cara membangunnya tentu tadi ya kita digital itu tadi, Pak. Ayo sekarang mau bisnis larikan di GMB, Google My Business. Saya selalu bilang ke teman-teman pengusaha, sudah bikin GMB? Belum. Sudah bikin ini? Belum. Kamu buka bisnis apa sih? Ini, Gus, gitu. Kamu tuh kayak bisnis narkoba aja. Bisnis kok diam-diam nggak ada yang tahu. Tetangga kanan kiri nggak tahu gitu kan. Kalau bisnis narkoba nggak kita gitu kan. Umumkan. Digital umumkan gitu loh. Kalau perlu mereka lihat, wih, punya Mario lagi. Punya Mario sampai mereka itu apa ya sampai tidur pun terngiang-ngiang, waduh Mario mana produknya gitu loh, Pak. Kita hajar mereka itu dengan produk-produk kita gitu loh. Caranya yang tadi efisien efektif. Terus kemudian saya bilang lagi aplikasi itu sangat murah, Pak. Yang Habibie itu CEO-nya Panal bikin robot itu, Pak. Dia tuh upload itu Mas Yoso, upload di Facebook itu loh Facebook yang untuk jualan Facebook Marketplace sama di Shopee Marketplace tinggal tidur itu ngupload sendiri, Pak. Ngupload sendiri. Kita itu punya pasukan jin tuh banyak, Pak. Bukan jin-jin kasat mata ya. Akun kita tuh banyak, Pak. Jadi kalau Pak Lumumba misal mau bikin ajang kontes apa, pengen dapat subscriber banyak, hubungi Mas Halim, Mas Yoso, saya gitu kita bantu subscribernya, Pak. Pasukan saya, pasukan kita tuh banyak, Pak. Ya gitu. Intinya apa? Sekarang itu di digital itu sangat memudahkan kita. Nggak perlu takut, Pak. Kita yang sekarang usia kita 55, mungkin Bapak masa MPP, ada Mas Tony nih mau MPP misalnya gitu ya. Nggak usah takut. Kondisi setelah pandemi ini semua diriset dari nol, Pak. Orang yang tua muda belajar Zoom. Orang tua muda yang pedagang lama, pedagang baru belajar marketplace. Kita ayo cepet-cepetan belajar mumpung kita masih dikasih kesempatan. Kalau sudah ketinggalan mereka udah jualan banyak, Pak. Kita udah buka, udah marketnya udah sikat mereka. Intinya gitu. Sama yang sama Mas Yoso. Siapa cepat? Nggak peduli, Pak. Mereka omsetnya yang punya toko, punya gerai, punya mall, stres, Pak. Sekarang mereka, Pak. Omsetnya turun. Disikat sama mama berdaster tuh loh, Pak. Mama berdaster omsetnya, Pak. Nggak pernah kelihatan, tapi duitnya banyak. Dipikir minggu pesugihan, Pak. Ternyata ya marketplace tadi, bisnis online. Itu kira-kira Bapak Ibu. Matur nuwun. Bro, lanjut. Bagaimana mengelola usahanya supaya cost efektif dan menguntungkan? Halim, silakan kalau mau duluan. Oke, bagi saya untuk menjalankan bisnis, saya selalu melihat traffic sama data. Jadi ada beberapa orang yang masuk ke WhatsApp saya dari YouTube channel saya,
nanyakan bagaimana saya memulai bisnis, ya saya jawab, mulailah dari traffic dan data. Karena dengan data yang akurat, kita mau bicara di internet, ya datanya di internet. Kalau mau bicara tentang kalau bisnis offline, ya datanya di offline. Saya melihatnya data di internet. Dan terus terang saya ya bersyukur ya, karena memiliki ilmu dan bisa bantu banyak orang, di antaranya ya banyaklah ya. Salah satunya dia ada yang bilang saya biasanya menggunakan Google Ads dan Facebook Ads. Tapi setelah dengan adanya kamu, aku dibantu sama kamu, penghasilanku 75% banyak datang dari kamu gitu. Jadi banyak datang dari saya. Ya, itu yang menyebabkan saya senang, merasa bersyukur. Ya, kuncinya ada di traffic sama data. Saya harus datangkan traffic terlebih dahulu, saya analisa data. Apakah benar nih layak untuk dijual di internet? Karena kalau seandainya tidak ada yang cari, buat apa saya harus pasang untuk jualan di internet? Bahkan satu hal yang sangat menarik, kemarin nggak bisa saya share ya, ada orang konsultan pajak, dia bilang dia selalu kalah bertarung dengan partnernya. Dia minta tolong saya untuk menaikkan peringkatnya, yang semula peringkatnya 9 di Google ratingnya, sekarang ini posisinya sudah mencapai 35 dalam waktu 2 minggu. Dia itu benar-benar bersyukur, terima kasih ya. Dalam waktu 2 minggu, kontrak kerja kita masih 1 bulan. Tapi 2 minggu saya sudah bisa menaikkan dia menjadi 35. Itu yang benar-benar menyenangkan, ucapan terima kasih. Jadi intinya yang paling penting dalam bisnis itu adalah traffic dan data. Datangkan traffic, analisa datanya. Itu saya jawab. Baik, terima kasih. Mas ya lanjut ya. Mudah-mudahan 5 menit saya bisa bermanfaat. Bicara tadi yang disampaikan bagaimana mengelola sebuah perusahaan agar secara budget bisa terpenuhi. Jadi izin menyampaikan sharing. Kalau kami adalah yang pertama, kami bikin dulu end-to-end proses. Dari situ kita akan bisa lihat budget mana yang paling tinggi. Contoh, kami melihat ada budget tempat yang paling tinggi. Maka tempat harus kita reduce. Dengan cara apa? Ya kita jangan sewa tempat. Kita tempatnya di rumah. Maka saya putuskan waktu itu di garasi rumah saya. Sehingga hal itu menjadi lebih besar. Secara gengsi memang nggak keren kalau ada orang datang. Di mana kantormu? Garasi. It's okay. Kita cuma kasih waktu. 2 tahun lagi saya akan punya kantor sendiri. Kenapa? Karena ketika bicara digital marketing, kita akan bertarung head to head dengan orang dengan produk yang sama. Maka 2 poin yang harus kita siapkan, yaitu harga pokok produksi kita harus sekecil mungkin. Supply chain kita harus kita mainkan. Gitu. Kemudian dari konten. Nah, konten adalah bagaimana caranya konten itu sampai. Jadi gini, di dalam digital marketing ada istilah. The best marketing is not feel like marketing. Jualan yang benar nggak seperti orang jualan. Itu yang pertama. Itu digital marketing. Kalau you jualan langsung hard selling, orang akan lari. Boleh dicoba. Sekali-sekali taruh produk di Instagram Anda yang katanya rame. Nanti akan klik, paling yang like cuma 10, 15. Padahal biasanya sampai ratusan. Itu akan terjadi. Nah, bagaimana caranya agar itu terjadi? Maka kita harus lempar pagar, pindah zona jualannya. Contoh begini, ketika saya waktu itu jualan cover handphone, iPhone, ya 12 Pro waktu itu, import dari China. Saya jualannya cover iPhone. Maka kalau saya langsung jualan itu di wilayah Jakarta dan langsung saya sasar adalah laki dan perempuan umur 18 sampai dengan 45 tahun, maka yang terjadi datanya adalah sekitar 20 juta orang. Nah, itu nggak efektif dalam digital marketing. Yang efektif gimana? Kalau Anda jualannya adalah cover iPhone 12 Pro, maka yang wajib lihat konten Anda, yang wajib lihat kalau Anda iklankan adalah hanya pemakai iPhone saja dong. Dan hanya pemakai iPhone 12 Pro saja dong. Kalau buat apa orang yang pakai Xiaomi lihat iklan Anda?
Jadi kalau dalam istilah digital marketing, bagaimana caranya kita nembak binatang di kebun binatang. Nah, itu adalah cara pertama, betul apa yang dikata Pak Halim, kita pelajari traffic dulu. Trafficnya di mana orang itu adanya. Kemudian yang setelah itu baru kita cek dulu apakah produk ini layak apa enggak kita jual. Dari mana tahu layak atau tidaknya? Banyak yang cari apa enggak? Dari mana tahunya banyak yang cari? Tadi keywordtools.io, market research online-nya kita mainkan. Dan itu semua sama di semua channel. Di website kah, di Facebook kah, di IG kah, di marketplace kah, semua sama tekniknya. Nah, jadi itulah yang mampu mereduce cost kita. Sehingga ketika kita budget marketing kita cuma 20.000 sehari atau 50.000 sehari, itu efektif karena iklan kita, budget iklan kita di Google Ads kah, di Facebook Ads kah, di manakah, itu langsung dilihat oleh orang yang butuh. Orang yang nggak butuh nggak perlu lihat. Sehingga reduce cost-nya lebih efektif. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk mengurangi reduce cost menggunakan digital marketing. Terakhir termasuk dengan WA marketing, yaitu aplikasi WA di mana Anda tidur, kita tidur, WA kita jawab sendiri gitu. Nanya stop jawab, nanya ini jawab, banyak sekali. Dan itu murah, setahun hanya 99.000. Bayangin. Itu. Dan juga banyak sekali hal lain, seperti misalnya Instagram. Berapa banyak teman-teman yang bingung, Mas, saya punya Instagram, tapi kok sepi banget ya. Akhirnya kita kelola, nggak mahal, paling cuma 800.000 sebulan. Tapi efektif, web Instagramnya rame dan segala macam. Karena kita tahu program ini, produk ini untuk ini. Nah, sehingga akhirnya dengan budget itu, dia merasa terbantu. Instagram dia kelihatan rame. Kemudian ketika dia cerita tentang Instagram dia, orang akan lihat. Karena gini, ketika kita, 1 menit lagi, ketika dia terakhir, kita mau iklankan Instagram, kita iklan Instagram, kemudian orang itu datang ke profil Instagram kita, ke online shop kita, dia akan lihat. Lah, yang like aja cuma 3, 2, 1, nggak jadi beli. Karena bicara digital marketing, bicara trust. Kemudian bicara crowd management, rame nggak nih dia? Kalau nggak rame, saya mundur. Kenapa? Karena dia nggak mau ketipu. Dia nggak mau bohong. Nah, crowd management itu yang diciptakan oleh kami sekarang. Kami mencatat itu semua, kemudian kami bikin sebuah postel media namanya Digital Marketing Agency untuk membuat crowd management seperti itu. Itu sebetulnya teknik-teknik yang biasa dilakukan oleh abnormal mungkin ya. Abnormal dulu kan setiap kali buka ramai gitu. Nyata kalau kita lihat kita orang-orang alay-alay gitu ya, yang dibayar sama mereka. Nah, sebetulnya itu digital juga main, itu ada permainan itu digital. Tapi ini trafficnya real gitu. Trafficnya real karena apa? Kita mainkan research-nya dulu, hashtag-nya benar. Apakah caption-nya yang kita taruh benar? Kenapa caption itu benar? Karena caption itu tergantung dari tadi. Ketika bilang akikah murah nggak akan nyari. Tapi kalau akikah misalnya tadi ada akikah terdekat maka dia akan. Itu kira-kira, minta maaf. Oke. Mbak Dian, satu lagi mungkin pertanyaan, sorry ini agak menjurus karena kita ini kan ada sudah pengusaha, calon pengusaha yang pengen dibantu gitu ya. Kira-kira Mas Yoso, Mas Halim, Mas Mario, apa yang bisa dibantu untuk teman-teman bisa bermain di media digital ini supaya cepat bisa traffic-nya naik dan bisnisnya bisa naik? Monggo. Ya, silakan. Mungkin gantian Pak Halim dulu. Oke, kalau dari saya sih, saya bisa bantu dari sisi traffic ya. Bagaimana mengundang traffic masuk ke dalam website. Itu yang Surabaya. Yang paling penting masuk ke traffic. Jadi saya kebetulan ada apa namanya tools untuk mengundang traffic dan itu yang saya bisa tawarkan ke teman-teman. Selama saya bisnis teman-teman itu bukan porno, bukan judi, bukan yang lain-lainnya, saya bantu. Karena kalau seandainya tentang porno, judi, dating, dan lain sebagainya, itu merusak database yang saya punya. Jadi karena database itu akan di reuse gitu. Nah, kalau seandainya ada database-nya rusak, waduh, saya lebih baik enggak. Barusan sih ada teman yang minta tolong, dia bisnisnya adalah bisnis kotak box. Dia minta tolong. Nah, dalam waktu 3 hari ini sudah berjalan, saya cek ternyata ada situs-situs yang jahat, salah satunya judi. Langsung saya berhentikan.
saya mohon maaf saya tidak mau menjalankan ini. Karena sebelumnya yang benar-benar nggak tahu saya. Oke, itu aja sih yang bisa saya bantu mengundang traffic ke websitenya. Baik. Kalau dari kami biasanya memang membantu dari sisi media sosial. Kalau website kan Pak Halim jatahnya, kalau saya lebih kepada media sosial dan di marketplace. Jadi kalau misalnya kayak tadi, marketplace kenapa ya kok selalu sepi marketplace saya, padahal harga saya udah paling murah loh. Kalau dicek di marketplace, saya harganya murah. Kenapa masih sepi penjual? Karena dua hal. Ketika dia datang ke toko Anda, dia lihat kok followernya cuma sedikit ya, kok yang like sedikit ya, yang suka sama produknya sedikit ya. Nah, akhirnya apa? Mereka mundur. Nah, itu tugas kami biasanya di Sekolah Digital Business Indonesia dan di Fostel Media, bahwa kami membuat crowd management supaya marketplace Anda itu bisa terlihat menarik buat para pengunjung lainnya, dan itu semua real ya, bukan robot. Terus yang kedua, Instagram juga sama. Kayak kemarin ada selebgram, dia bilang, Mas, saya pengen naikin personal branding saya, segala macam. Oke, kita siapkan, asal satu seperti yang kata Pak Halim bilang, dia bukan jual pornografi, dia bukan seorang yang menipu dan segala macam, ya kita akan naikkan dia. Nah, itu biasa gitu, dan itu kita semuanya real. Jadi trafficnya ada, semuanya ada, dan segala macam. Ya, terjadi Instagram, Facebook, Marketplace, itu memang yang biasa kami support dan kami bantu ke teman-teman UMKM. Sehingga teman-teman UMKM jadi pede gitu, karena Instagram dia kelihatan profesional dan modern, ada trafficnya, marketplace mereka juga akunnya terlihat profesional dan modern, sehingga bisa bersaing sama marketplace yang lain. Terima kasih. Aryo? Baik Pak, yang bisa kami bantu, kebetulan kami itu punya bisnis di panel digital marketing, itu yang dihandle oleh Mas Habibi. Jadi Mas Habibi ini partner saya dan timnya, itu sabar sekali kalau mengajari tentang digital marketing. Jadi banyak yang belajar digital marketing dari nol, tidak hanya teori tapi langsung memang praktek ya. Diajari tentang membuat GMP, memasang iklan di Facebook, kemudian juga ada aplikasi robot. Ini teman-teman Mas Habibi yang saya ceritakan tadi, yang baru umur 25 tahun, yang dia sebagai CEO-nya. Kemudian sebagai salah satu contoh Pak, Lebaran kemarin kami memanfaatkan digital marketing yang seperti Mas Habibi ajarkan itu, hampers Lebaran. Kami coba 2 minggu, hanya waktu 2 minggu, efektif awal Ramadan, kita mulai gerilya naikkan hampers Lebaran, 2 minggu kami mampu mengomset, profitnya itu bisa membelikan semua karyawan kami, kolega-kolega kami, ya, kecuali Telkomsel ya Pak, nggak boleh karena COC. Jadi klien kami itu vendor wedding, kerabat-kerabat teman-teman industri wedding, IO gitu kita kasih semua. Itu dari profit yang kita gunakan. Biasanya kita mengeluarkan budget untuk entertain gitu ya, budget promosi itu enggak, alhamdulillah. Jadi kita, ya Allah, kita 2 minggu mainan gini, ya, Pak Halim pasti tahu ini, waduh banyak sebenarnya. Kalau Pak Halim karena beliau memang main big market ya, saya pikir begitu. Ini main recehan teman-teman, mulai dari ibu-ibu ya, tapi jangan sepelekan recehannya Pak. Ya, repeat order yang sangat tinggi itu, kalau kita dengar suara HP cring order itu Pak, waduh seneng Pak, cring gitu, apalagi cring transfer dana masuk, waduh itu seneng sekali Pak. Betul, itu kami itu rindu suara cring itu loh Pak. Nah, karena soal pandemi kemarin kan cring-cringnya keluar, saldo keluar gitu kan, pasti ada debit. Nah ini luar biasa ini. Jadi kalau yang bisa saya bantu, tentunya bukan saya sih Pak, ini Mas Habibi di panel. Tapi open, saya akan monggo apa yang bisa kita kolaborasikan. Tentu Mas Yoso, apalagi ini sama-sama kita di Great Sale, tentunya kita sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk manusia lainnya. Tentunya tidak seperti yang Mas Halim sampaikan, kita dimanfaatkan kayak Mas Halim ya, ditipu atau enggak. Tapi gimana kita bermanfaat untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman kita, gitu ya. Kita sama-sama berkontribusi, sama-sama apa yang harus kita bawa bekal nanti
ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira Bapak Ibu. Siap. Makasih Mas Mario. Mbak Dian, dari saya cukup. Iya. Jadi luar biasa ini. Saya mau berhentikan walaupun lewat dari 5 menit, saya nggak tega karena informasinya terlalu berharga untuk di stop gitu ya Pak ya, untuk dihentikan. Dan mungkin saya rasa teman-teman juga, saya tahu bahwa barangkali sebenarnya kepingin menyampaikan sesuatu gitu. Cuman karena memang hari ini kita dibatasi oleh waktu dan kemudian kita sudah mengudara ya sekitar 3 jam ini sudah bersama-sama di sini dan masih mau meluangkan waktu malam minggunya itu ada di sini ya, tanpa snack, tanpa apa, ngobrol aja dan mendengar tiga pembicara kita yang luar biasa, masih muda, energinya luar biasa, dan ternyata memberikan inspirasi tidak saja itu lintas usia kayaknya ya, inspirasinya buat kita semua. Saya rasa yang paling penting dari malam hari ini adalah bahwa mudah-mudahan Mas Yoso, Mas Mario, Mas Halim itu berkenan untuk bisa memberikan lagi sesi tambahan gitu ya, atau sesi berikutnya pada mungkin sekitar bulan depan gitu ya, supaya kita bisa misalnya dengan satu pembicara, tapi kalau berkenan meluangkan waktu untuk memang betul-betul langsung berdialog dengan rekan-rekan yang ingin gitu. Karena ini sangat-sangat menarik gitu. Maksudnya teman-teman pasti kalau yang sekarang malam hari ini berhalangan hadir, sudah ada yang WA ke saya, kepingin dapat kontaknya gitu ya. Padahal ada di grup semua ya namanya gitu. Tapi maksudnya itu karena pasti banyak hal yang menjadi bagian dari kepenasaran atau ingin langsung praktek atau mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Nah, itu sih saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah hadir. Ada banyak senior yang ada di sini. Ada Pak Irfan, ada Pak Irwin yang ada di layar saya ini, kebetulan kebaca nih, Mas Ridwan, Mas Japang, apa kabarnya, Mbak Eva, Mas Farid, semua ini, Pak Samiono, Pak Miskam, Pak Tony, ada teman-teman banyak, Mas Yadi, semua teman-teman yang MPP memang kita undang karena perlu gitu ya. Ini ilmu ini perlu. Mungkin kemarin setelah pembekalan 1 minggu selesai, tapi setelah itu apa gitu. Nah, realnya ada di depan kita. Nah, jadi saya mohon maaf kalau seandainya di dalam penyelenggaraan ini ada yang kurang gitu ya. Tapi ini adalah sebuah langkah yang saya juga ingin sampaikan bahwa kita itu kepingin ikut-ikut cepat gitu. Cepat apa? Cepat bikin sesuatu di Gritzel itu, yaitu apa? Mengundang 3 orang pakar digital. Jadi tepuk tangan buat kita semua dan tepuk tangan buat rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu. Sekali lagi, saya mohon maaf jika di dalam penyelenggaraan ini ada yang kurang. Pak Lumumba, terima kasih Pak sudah terus bersama-sama kita walaupun beliau statusnya adalah sebagai pengawas dari Gritzel gitu ya, tapi kita berkolaborasi ini sangat ketat untuk bisa mendeliver acara ini gitu. Dan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berakhir pekan. Akhir kata saya sampaikan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih Pak Yoso, Pak Mario, Pak Halim. No offense to you, don't waste your time.